mau bayarin gue nikah. Ya, aduh gue kalau sama lu kayaknya lu kebanyakan sih Jack, jadi enggak. Kebanyakan maksudnya. Aduh sakit banget loh. Jalin hubungan percintaan itu dari segi sudut pandang teologi itu bagaimana sih? Masa pacaran itu masa pengenalan. Lo bisa kenalin pasangan lu itu sebaik mungkin. Berhasil nggak Jack LDR lu? Oke. Ya waktu itu gue juga tipe orang yang maksudnya kalau pacaran ya serius. Yeah. Sampailah di satu keadaan dimana gue sadar kalau dia selingkuh. Tapi gue kayak jadi percaya gini, waktu Tuhan mau ngarahin kita ke sesuatu yang benar, mau buat ngingetin kita, kadang dia kasih hal-hal yang ngebuat kita sakit. Ada rasa khawatir gak? Aduh gue bisa gak ya nanti bakal nikah? Akan ada tiba waktunya kalau emang Tuhan kehendaki gue punya pasangan, ya Tuhan pasti bakal temuin gue sama seseorang yang tepat. Terus bisa nyanyi. Kayaknya lu semua ya Jack ya? Makanya gue udah bilang Kak. Oke. Tapi gue belum buka kesempatan nih Jack. Ya teman-teman, kita balik lagi, masih narasumber yang sama, Ike. Dan di part sebelumnya dia sudah sempat menyinggung sedikit soal keluarga atau membangun rumah tangga. Nah sebelum kita korek lebih jauh tentang seorang Ike, teman-teman yang nonton tayangan ini, Suara Nesgen, kami berharap untuk perkembangan channel ini teman-teman boleh share, boleh juga di like dan juga di subscribe. Bener. Ya, boleh juga di subscribe karena itu akan sangat mempengaruhi feedback buat kami bagaimana kami bisa membuat sekreatif mungkin Suara Next Gen. Oke, balik lagi ke kemarin di part sebelumnya lo udah sempat singgung soal kalau suatu saat nanti gue berkeluarga bisa mungkin gue ambil tanggung jawab atau tugas dari bokap. Ya. Emang udah Jack, langsung aja Jack. Langsung aja. Oke, sekarang ada doi atau lo lebih suka bilang jomblo atau single? Pertanyaannya. Single ya? Iya, sekarang single ya. Iya. Bukan jomblo ya, karena jomblo kayaknya gimana banget gitu ya? Nais banget gitu. Oke, lebih suka menyebutnya single. Yeah. Oke, kalau gue boleh tanya, sekarang single atau double? Double? Berat badan maksudnya? Enggak, sekarang posisi single. Ya. Oke, kenapa tuh? Karena di usia seorang perempuan biasanya lo ya. Ini untuk di Indonesia biasanya di usia seperti lo, biasanya udah mempersiapkan ke arah ke pernikahan. Belum nemu sih. Belum nemu. Emang belum nemu sih, belum memilih atau karena istilahnya di wanita itu istilahnya ada istilah menunggu. Pasti nggak mungkin seorang Ike cantik. Gue ngakuin lo cantik. Nggak mungkin, nggak ada orang laki-laki di Nesgen di gereja ini yang nggak mungkin nggak naksir lo. Belum, ya mungkin ada mungkin kayak deket-deket gitu aja, tapi emang belum ketemu sih, belum cocok aja sih. Gue belum ketemu yang cocok. Gimana ya? Loh, serius lah. Kalau misalnya ada kan bisa ya teman-teman. Teman-teman, boleh nggak? Ibu gembala nanti. Siapa tahu bisa balik ke 2000. Aduh, gue kalau sama lu kayaknya lu kebanyakan sih Jack, jadi enggak. Kebanyakan maksudnya? Aduh sakit banget loh. Nanti bakal ada sesi sama Jack di soal tanya dia. Oke, balik lagi. Jadi sampai sekarang masih single. Iya, sampai sekarang masih. Tapi pasti pernah dong ada pengalaman menjalin hubungan secara kita pengen tahu nih seorang teologi kalau pacaran tuh gimana sih? Kayaknya sama aja. Nggak ada yang apa ya? Ketemu baca Alkitab gitu. Siapa tahu lagi ketemu nih sama doi nih. Bahas ayat apa kita hari ini? Kayaknya gini ya, kuliah udah ngebahas
Alkitab. Kalau ketemu juga ngebahas Alkitab itu lagi kayak makan, oh itu ayat itu kayaknya siapa tahu begitu kan pacaran. ya cuman paling mungkin tapi gue bukan orang yang suka debat teologi gitu sih. Maksudnya enggak. bukan orang yang suka ngedebatin sesuatu yang berbau teologi gitu. Atau Jadi kalau agama gitu yang ya jadi kalau sama kayak mantan gue yang dulu itu paling ya kayak kalau ketemu yang ngomongin yang biasa-biasa aja, nggak ada yang kaitannya sama ngomongin debat apalagi kayak gitu, nggak ada. Oke, tadi udah sempat sebut mantan. Oke. Ya karena kan sekarang gue lagi single Iya. ya berarti gue ngomongin mantan dong kan tadi Iya. nanya ada nggak hubungan Iya, sebelumnya. oke. Maksud gue adalah teman-teman di rumah, teman-teman next gen Oke. pasti pengen belajar gitu loh. Pengen belajar dari seorang Ike. Di mata seorang Ike tuh jalin hubungan percintaan itu dari segi sudut pandang teologi itu bagaimana sih? Kalau dari sudut pandang teologi itu harusnya ya masa pacaran itu masa pengenalan. Lo bisa kenalin pasangan lo itu sebaik mungkin tanpa pastinya keluar dari jalur-jalur firman Tuhan. Ya, dari nggak harus ngomongin soal firman Tuhan sih, dari norma secara umum atau etika secara umum gitu. Jangan sampai keluar batas. Maksudnya namanya juga kayak masih pacaran, masih pengenalan gitu ya. Sebatas itu sih paling. Maksudnya kalau yang secara khusus orang teologi pacarannya sama orang yang kuliah sekuler itu beda, yang enggak, sama aja. Tapi ya itu jangan keluar dari inilah Koridor firman Tuhan ya. gitu ya. Oke, gue lihat di catatan gue tuh Apa? lu pernah mengalami LDR. Oke, ya. Gue juga pernah mengalami LDR. Oke. Nah, apalagi sekarang di masa Berhasil nggak Jack LDR lu? yang di Oke. sini. Oke, lanjut. Apalagi di masa sekarang kita serba physical distancing. Nah, menghadapi situasi, apalagi anak muda pengennya ketemu, pengennya pegangan tangan atau ketemu tatap muka, itu nggak bisa dipungkiri. Kita nggak boleh bilang itu, wah lu harus dosa banget gitu, karena jiwa kita sebagai anak muda. Nah, mengalami hal-hal yang seperti itu gimana sih mengatasinya? Karena seorang Ike pernah mengalami ada di fase itu, LDR gitu. Oke. Jadi cerita pengalaman gua aja ya. Ya. Oke. Itu maksud gua ke lu mah. Ya, lanjut. Oke, pengalaman LDR gue itu waktu gue setelah kuliah dan gue harus diutus ke Bangka. Jadi gue pelayanan di Bangka itu 2 tahun gitu. Jadi satu kampus sama doi dulu, mantan atau? Iya, yang mantan. Jadi ya ini gue ngomongin yang sempat LDR ya. Yang setelah itu juga ada sih juga yang LDR sih, cuman bentar doang. Jadi udah 2 kali berarti ya. Jadi gue paling mau cerita yang ini aja karena gue kayaknya pernah juga sharing di LG kalau nggak salah, Firecom juga kayak ada sekilas gitu. Soal Jadi LDR tadi. ya jadi gue ngejalanin hubungan gitu kayaknya hampir 3 tahun, 3 tahun lebih gitu. Setelah selesai kuliah, ya waktu wisuda kan orang tua dateng nih ya, ya ketemu lah kan. Oh, ketemu sama mantan? Ya ketemu, ketemu orang tuanya juga, ya gitulah ya namanya. Kalau dulu kali ya, gue bilang sih, gue dulu juga termasuk yang bucin. Aduh. Jadi kalau dibilang, kita punya kesamaan deh Kak. Oke. Kalau dibilang apa ya? Kalau dibilang pacaran anak teologi sama orang sekuler itu beda banget, nggak juga sih karena lah ya. iya, maksudnya selama kuliah itu pun kayak pacaran, kita kan boleh pacarannya itu setelah semester 5 kalau yang tinggal di asrama.
Oh, dulu sempat di asrama berarti? Iya, asrama. gue dulu Oke. waktu kuliah 4 tahun Asrama. tinggal di asrama. Oke, Nah, oke. jadi kita itu dibolehin kuliah itu pas semester 5. Jadi semester 1 itu nggak boleh. Dibolehin pacaran. Bolehin pacaran. Ya semester 1 itu nggak boleh, apalagi kalau kayak kita sekelas atau seangkatan. Nah, ini emang Waktu kebetulan itu seangkatan dan sekelas. Oh. Sekelas juga. Jadi ketemunya di situ lah. Oke, oke. Oke, jadi gue tuh kayak dulu sih Loh, berarti sisi LDR-nya di mana kalau satu angkatan? bentar. Oh, belum. Belum. Terlalu Kan gue semangat gue. cerita dulu ini. Iya, iya, iya. Nah, jadi perjalanannya itu kayak gue ketemu sama si doi, si mantan Iya, ini, iya. dia waktu gue kan itu tadi gue bilang kemarin gue bilang kan gue Iya. dari jurusan SPDK terus gue pindah ke teologi. Hmm. Gue kayak nggak tahu, kayak kita walaupun satu angkatan tapi jarang saling kenal gitu. Nah, jadi gue tuh kayak nggak pernah ngeliat nih orang ini tuh. Iya, iya. Ya, jadi waktu ke kelas itu tuh baru mulai tahu, oh ada ternyata. Jadi mulai deket di situ. Oh, jadi berarti ketemunya bukan di semester awal, bukan Bukan. pada saat di SPDK itu? Bukan. Setelah pindah. Setelah pindah. Oh, oke. Nah, baru ketemu itu di pun situ. itu pun kan gue pindahnya itu semester 3 gitu. Itu pun kayak semester 3, semester 4, paling baru di semester 4 kali baru kayak ya deket-deket gitulah, mulai PDKT Ya, gitu-gitu. ya. Terus kayak mulai pacaran dan ya udah sih berjalan seperti biasa aja gitu. Cuman ya kalau di asrama itu ya mungkin seru-serunya kayak gimana sih lu kalau misalnya punya pacar, kata mereka sih ya ini banget, orang di asrama ketemu, mau ke pelayanan ketemu gitu-gitu iya, kan. makanya, iya. Tapi kan itu yang bikin lu semangat. Waktu awal-awal Jack. Jadi waktu awal-awal gitu kayak kita kan selalu ada doa pagi nih. Iya. Si doi kan suka main keyboard. Oh my god. Gue kayaknya lebih jago dari dia. Oke. Gak tau sih dulu tuh kayaknya gue tuh seneng gitu atau suka gitu kalau orang yang main keyboard terus bisa nyanyi. Kayaknya- Kok kayaknya lu semua ya Jack ya? Makanya gue udah bilang kak. Oke. Ya, Tapi gue lanjut. belum buka kesempatan nih Jack. Tuhan mudahkanlah. Ya lanjut. Ya jadi kayak seneng banget, kayaknya semangat banget gitu kalau kayak pagi ke Biston pagi itu jam 5 kan kita mulainya kan. Biston Ngomongnya doa pagi. Oh, itu bahasa kalian di sana? Bukan? Iya. Bis. Wah kayaknya itu bahasa Manado sih gua. Biston. Biston, tau nggak sih? Biston. Enggak, belum pernah dengar. Ya lanjut. Doa lanjut. pagi lah, pokoknya Ya udah, doa ya, subuh oke, lah ya, gitu. oke. Jadi kayak kita ada doa bareng. Nah kita itu doa bareng itu kayak cewek di lajur sini, di lajur sebelah cowok, jadi pisah gitu Ya. kan. Tapi dalam satu ruangan kan? Satu ruangan. Ya, Ya, oke. itu cuman kayak yang bikin semangat itu kayak aduh lihat-lihatan Yoi. gitu. Apalagi kalau si doi kayak udah main keyboard di depan kan. Terus kayak misalnya gue lagi suka lagu apa, kan sebelum mulai Biston lagi gue sebut sebelum mulai doa pagi itu, Iya, oke. sebelum mulai doa pagi itu kan kayak kita masih duduk masih ngebaca Alkitab. Jadi kita sebelum doa sebelum subuh itu ada baca Alkitab masing-masing sebelum mulai Iya. PW lah gitu Iya, kan. iya. Sementara itu kayak dia mainin lagu yang kayak gue lagi suka gitu di depan. Tuh kayak lulu gitu hati gue. Itu dulu. Iya. Aduh, lo kalau nonton ini sekarang jangan GR ya, itu dulu. Oke. Buat mantan jangan GR. Oke. Ya itu. Jadi ya berjalan lah gitu. Maksudnya jadi dekat. Gue pun kayak jadi tahu orang tua dia. Jadi waktu gue kayak ada sempat Tapi pelayanan. ada satu titik kah di mana kita yuk janjian untuk kita jalin hubungan. Kan biasanya kan anak muda ada satu titik kita akhirnya klop gitu loh istilahnya. Ada nggak atau cuman di doa pagi itu aja? Ya paling ya apa ya? Sama sih kayak PDKT ujungnya oke. ditembak gitu. Lo Oke. mau nggak jadi pacar Ya, gue ya, gitu oke, kan. oke. Ya udah sampai kenal orang tua Orang tua. pun, sampai di wisuda pun kayak ketemu maksudnya gitu. Jadi bokap nyokap gue itu Berarti sebelum lulus itu berapa lama tuh? Berapa tahun tuh? sebelum lulus maksudnya Iya, bareng kan, dia Iya, bareng dia. 2 tahun ya 2 berarti tahun. 2 tahun Setelah lebih. itu tetap lanjut atau? Lanjut. Iya masih Ya, lanjut. oke, lanjut. Ya. Ya jadi udah di situ masih lanjut kan kayak ya pastilah ditanya lah Ya. waktu gue mau
diutus keluar gimana, ya gue janji ya bakal, ya itulah bakal setia segala macam, gue janji. Sedih kayak gua dengernya. karena lu pengalaman juga ya. Jadi kayak ya udah kayak sama-sama. Terus ya waktu itu gue juga tipe orang yang maksudnya kalau pacaran ya serius. Iya. Jadi kayak pun udah menganggap ya udah gue nanti bakal jadi nih sama orang dia, ini iya, gitu ya. Kayak ya pasti ujung-ujungnya pikirin ke arah yang lebih serius lagi gitu kan. Ya udah sama-sama bilang oke, kita serius, kita komit gitu. Cuman ternyata ya itu, gue selesai dari kuliah itu, terus gue langsung diutus ke Bangka, gue sendiri ke sana. Ya. Berapa lama waktu itu Bangka? 2 tahun. 2 tahun. Nah, doi mantan kemana? Dia tetap di Jakarta. Oh, tetap di Jakarta. Di dia situ pelayanan. berarti LDR-nya. Ya, Selama LDR-nya 2 di tahun situ. itu, oke. Ya itu setengah tahun lebih. Tapi komunikasi tetap lancar atau Lancar sih, dibilang lancar, tetap ada. Ya biasalah, pagi, malam gitu-gitu kan. Paling tetap ada gitu, walaupun di Bangka gue juga lumayan padat ya. Maksudnya dalam arti kan ya namanya jadi pengerja tinggal di rumah gembala ya pasti padat gitu kan. Cuman tetap ada komunikasi gitu. Sampailah di satu keadaan dimana gue sadar kalau dia selingkuh. Oke, sebenarnya sih kayak gue nggak nyangka juga sih. selingkuh. Ya, gue nyebut selingkuh ya tadi ya. 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 Oke. Jadi apa ya? Itu kayak keadaan tuh kayak gue nggak tahu gimana terus kok sampai di hari itu tuh kayak cuman gue yang biasa teleponan atau biasa chat-chatan. Nah, lu lagi di mana? Lu taunya dia selingkuh? Dari mana? Oke. Kan perlu istilahnya untuk indikator atau indikasi buat teman-teman, siapa tahu juga bisa belajar. Sebenarnya sebelum itu tuh gue kayak udah ada diinget-ingetin sih. Bukan ingetin sih. Jadi waktu kita pacaran tuh kayak ada yang kayak ngomong, yakin lu mau sama dia? Gitu-gitu loh, Jack. Cuman kan kayak gue selama gue taunya gue sayang sama dia, cinta sama dia gitu lah kan. Gue kenal dia, gue tahu siapa dia, ya gue tetap jalanin. Gue tipe orang yang tetap bakal percaya sampai gue nemuin bukti yang kuat gitu. Jadi kalau kayak orang cuman ngomong-ngomong gitu, tapi juga kayak orang kayak cuman apa ya, sekedar cerita, lu hati-hati lo sama dia. Sampai dulu gue inget tuh ada dosen yang sempat kayak ingetin, kamu yakin tuh mau sama dia, kayak gitu. Tapi gue bukan menyesal, percaya gitu. enggak, maksudnya gue bukan nanti lo sakit hati lagi waktu denger ini. Enggak, maksudnya gue bukan menyesali waktu itu bareng dia, gue nggak ada menyesali sama sekali karena itu jadi pelajaran khusus buat gue. Dan selalu meninggalkan pelajaran yang maksudnya keputusan yang gue ambil waktu pun itu banyak orang yang kayak bilang, yakin lo mau sama dia, yakin lo bla 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 gitu. Gue ya udah, keputusan itu gue ambil emang bener-bener dari gue gitu, gue mau gitu sama dia. Tapi itu hari itu tuh kayak kita biasa sore itu chat-chatan kan, cuman kayaknya gue chat itu nggak dibalas, terus gue coba telepon. Nah, waktu gue coba telepon ini diangkat. Ya diangkat, tapi gue halo nggak dijawab. Terus kedengeran lah suara. Oh Tuhan. Lu kok gitu sih? Kedengeran ada suara cewek kan. Ya apa ya, mencoba untuk mencari kejelasan nggak, atau langsung ngambil kesimpulan suara cewek? Tapi kalau mungkin kayak cuman suara cewek ngobrol, gue tipe yang pacarannya itu nggak yang posesif atau nggak yang lu nggak boleh jalan sama cewek, enggak. Jadi lu terserah mau jalan sama siapa aja, oke gitu. Yang penting gue tahu lu bener gitu sama gue gitu. Tapi di situ itu cara ngomongnya buat cewek-cewek nih, kita nih maksudnya kan tahu banget ya gimana kalau misalnya kayak kita denger cewek itu ngomongnya manja atau kayak gimana kan. Ngerti. Ya gitu. Terus jadi selama gue angkat teleponnya itu, terus kayak gue denger, gue halo nggak dihaloin kan. Kayak itu siapa sih, kayak gitu-gitu.
ih siapa sih kayak gitu. Itu jadi ada sekitar berapa detik ya waktu itu ya. Lu nanya itu? Apa? Nanya siapa sih itu atau? Enggak, itu cewek yang lagi ngomong gitu sama dia. Gue jadi mikirnya gini, kayaknya mungkin dia nggak sengaja. Jadi waktu mungkin ya dia ngelihat handphone, dia ngelihat gue telepon, terus dimasukin kemana, tapi keangkat. Ngerti nggak? Ya. Jadi mungkin dia juga nggak sadar kalau dia Ya. angkat. Karena itu nanti ceritanya nanti. Kenapa gue kayak bisa berspekulasi kayak gitu? Ya. Karena maksudnya waktu cewek itu kayak ngomong itu siapa sih? Enggak kok, bukan siapa-siapa. Itu gue langsung oh ya. Kalau misalnya itu kayak cuman temen cewek biasanya, kenapa dijawab itu bukan siapa-siapa? Iya, Ya udah bilang aja, oh cewek gue, tapi nanti aja gitu. Maksudnya kalaupun kayak dia angkat, oh bentar ya gue lagi ngobrol ya, gue nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, dia bilang bukan siapa-siapa, terus abis itu mati kan. Nah, gue coba ya gue bersikap tenang. Yeah. Jadi hari itu nggak ada kabar sampai malam. Malam kayaknya dia udah mau tidur, terus dia telepon gitu, udah selesai. Telepon balik malamnya. Iya, Ya, oke. dia telepon balik dan dia bohong. Oh. Jadi kalau misalnya waktu itu kalau dia bilang iya tadi jalan sama ini gitu kan, nah itu semakin meyakini gue kalau emang ya Nggak ada udah nggak apa-apa. benar. Oh. Udah nggak benar. Iya. Jadi maksudnya kan dia bohong, Jack. Maksudnya dia kayak bilangnya gue tadi habis pelayanan. Gitu kan. Gue habis pelayanan terus abis itu makan sama temen-temen gue rame-rame. Nah berarti itu udah bohong dong. Iya. Waktu di situ udah bohong, gue tembak langsung, gue tanya langsung. Tadi lu jalan sama cewek siapa? Apaan? Enggak kok, nggak ada kok. Nah di situ juga dia bohong. Akhirnya gue ceritain, gue telepon, terus ada suara, bla 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 bla, gitu-gitu kan. Nah waktu itu tuh kayak dia kayak masih nyangkal gitu, terus ya udah. Akhirnya selesai. Prinsip gue kayak gini, kayak lu mau bikin kesalahan apapun, gue masih maafin. Ya. Tapi kalau udah selingkuh, udah nggak setia, Iya, gue nggak istilahnya bakal kan itu maafin ada lagi. pihak ketiga kan. Iya. Dalam hubungan kan nggak boleh ada yang ketiga gitu loh. Iya, apalagi keempat. Iya. Ya pokoknya intinya kayak gitu tuh. Jadi gue mutusin buat udah putus. Waktu itu sih dia maksudnya masih sempat minta maaf buat balikan, tapi gue gitu. Karena pikiran gue nih ya, nggak tahu Iya. sih sama teman-teman cewek yang lainnya itu kayak gimana. Karena kayak sekali orang itu selingkuh, menurut gue dia ya menurut gue tuh itu pun nanti bakal terulang lagi Iya. gitu. Dan pasti dampaknya ke hubungan itu gue tuh pasti bakal nggak percaya. Iya, nanti iya, kalaupun gue pastilah, lanjutin itu pastilah. kayak bakal jadi hubungan yang toksik gitu. Maksudnya Iya, nggak ini gitu. Nah di situ gue sadar sih gini sih Jack, kayak Tuhan itu kayak sebenarnya udah ingetin gue dari jauh-jauh hari gitu. Maksudnya dari sebelum-sebelumnya ya, dari teman-teman, dari orang lain gitu. Cuman kayak guanya aja yang nggak mau Itu tadi kan kita kan buta bucin. sama. Oke. Ya cuman akan ada saat dimana gini, kalaupun kayak kita ketemu sama hal yang menyakitkan kayak gitu, waktu itu sih gue nangis, sakit lah coy, 3 tahun. Gue berharapnya itu gue bakal sama dia kan gitu, maksudnya Udah yakin banget gitu. terakhir Iya. gitu kan. Tapi gue kayak jadi percaya gini, waktu Tuhan mau ngarahin kita ke sesuatu yang benar, mau buat ngingetin kita, Iya. kadang dia kasih hal-hal yang ngebuat kita sakit. Biar itu dia. biar kita tuh kayak bisa melek, sadar gitu. Kalau kayak nggak dibikin kayak gitu, bisa jadi kan gue nggak sadar tuh Iya, ya. iya, Nah iya. cara itu tuh Tuhan pakai biar ya udah lu lihat lah gini kan. Nah semenjak itulah kayak gue jadi wah terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan tuh bisa pakai hal yang kecil kayak gitu kan, gue nggak nyangka gue telepon tiba-tiba diangkatnya kayak gitu kan. Ya Iya. ternyata Tuhan bisa ngegunain hal sekecil apapun itu buat ngingetin kita gitu, buat Iya. bikin kita itu keluar dari jalur yang salah. Kadang ada orang-orang yang emang Tuhan tempatin di hidup kita itu bukan buat nemanin kita ke depannya, Iya. tapi buat jadi pelajaran di kita itu waktu Iya, itu. itu, Jadi kita betul. harus belajar di situ. Betul. Gitu. Oke, Kak, itu cerita yang luar biasa. Oke. Nah, apakah ada istilahnya itu mempengaruhi akhirnya seorang Ika dalam tanda kutip jadi lebih selektif untuk berteman, atau
ya udah memang udah move on karena memang belum ada atau bagaimana? Ya belajar banyak, ya pasti pengalaman yang ada ngebuat kita belajar banyak ya. Kalau selektif sih ya pastinya iya, ditambah lagi maksudnya dengan umur, maksudnya kita itu sekarang bukan cari yang buat main, bukan buat sesuatu yang ya udah sekedar kenal aja gitu, jalanin bentar nanti kalau putus ya udah enggak gitu. Jadi kayak ya lebih selektif sih iya. Cuman emang setelah putus itu gue masih ada pacaran lagi. Pacaran lagi. Tapi maksudnya setelah beberapa bulan maksudnya gue pacaran lagi gitu, tapi bentar doang juga. Itu kan yang nggak belajar ya. Maksudnya ya, tapi gue jadi sadar kayaknya waktu itu gue emang cuman buat ya kalau dibilang orang pelampiasan kali atau apa gitu ya, pelarian ya. Ya sampai gue sadar juga dan ya udah. Tapi ada ini nggak Kak? Istilahnya khawatir gitu, aduh ada rasa khawatir gak, aduh gue bisa nggak ya nanti bakal nikah atau gue bakal ketemu nggak sama sosok pria yang jauh lebih baik dari mantan gue atau? Oke, gue khawatir sih enggak, cuman mungkin kadang ya kalau orang-orang udah pada nanya, apalagi orang-orang yang lebih tua dari kita kan. Gue nggak suka tuh ditanya kapan. Kadang kayak kesel ya, kadang kayak mau ngejawabin gitu Lu kayak mau bayarin gue nikah? Ya, kayak mau udahlah nggak usah pilih-pilih. Orang juga kalau beli di pasar itu pasti milih-milih, nggak mungkin nggak milih-milih kan ya. Gue nggak suka sama budaya kayak gitu. Kapan? Udahlah jalanin aja, nikah aja nanti pasti habis juga nikah. Menyusul gini, iya gitu. Tuhan berkati dan lain sebagainya. Enggak tuh, jadi kayak ya udah, gue nggak khawatir karena gue percaya gini sih, akan ada tiba waktunya kalau emang Tuhan kehendaki gue punya pasangan, ya Tuhan pasti bakal temuin gue sama seseorang yang tepat. Kalaupun emang enggak, ya gue oke. Ngerti nggak? Jadi gue ya udah, Tuhan maunya kayak gimana ya gue ikut. Kalaupun gue emang nggak ketemu, ya udah gue bakal jalanin hidup gue semaksimal mungkin gitu. Betul. Nah kalau Tuhan pada akhirnya mengizinkan gue untuk berpasangan atau menikah, pastikan kita manusia, idealnya kita atau pada umumnya kita pasti punya kriteria. Nah pernah nggak seorang Ike tuh doa ke Tuhan gitu, Tuhan pengen punya hubungan ke seorang pria yang begini, tipenya begitu atau lempeng aja? Lempeng banget juga enggak sih ya. Jadi apa aja gitu kan. enggak juga. Ya gue yang pasti kalau gue sih ngomongnya Tuhan, kalau emang pun Tuhan pertemukan gue sama seseorang, gue maunya itu seseorang yang ya pastinya takut Tuhan. Gue takut Tuhan kok Kak. Takut Tuhan, nggak harus dia di dunia pelayanan, tapi dia ngerti dunia pelayanan dan mau ngedukung gue, karena gue di dunia ini kan, di dunia pelayanan kan. Iya betul. Jadi itu yang paling utama dan yang pastinya juga tanggung jawab. Orang itu takut akan Tuhan. Iya, takut akan Tuhan mengerti dan dunia pelayanan. Iya, dan pastinya juga tanggung jawab sih Jack. Jadi maksudnya ya kali lu mau nikahin gue terus ya gitu kan ya. Kalau di TikTok gue sering ngeliat ya perempuan itu butuh banyak skincare segala macam. Gue bukan mau nyari seseorang yang kaya yang bisa menuhin gue ya, itu semua enggak, tapi paling enggak dia tanggung jawab gitu. Kata tanggung jawab kan terlalu luas maksudnya. Terlalu luas maksudnya lu bisa terjemahkan nggak kata tanggung jawab menurut versi lo atau menurut apa yang lo pelajari, maksudnya bagaimana gitu. Siapa tahu kan lo punya permintaan kepada Tuhan gitu. Ya dia punya pekerjaan dan dia komitmen di pekerjaannya itu gitu. Ya gue juga gini, gue kalau nyari pacar itu yang gue tahu dia sayang sama keluarganya. Dan pastinya kayak lo kalau mau sama gue, lo juga harus sayang sama keluarga gue. Jadi kalau misalnya dia kayak cuman mau deketin gue doang, ya gue nggak mau. Apalagi dia nggak sayang sama keluarganya. Ya kalaupun dia kalau cuman mau deketin gue doang, terus dia nggak sayang sama keluarganya gue, ya gue nggak mau juga. Gitu. Jadi ya itu sih. Oke, thank you Kak. Oke, kita udahin dulu segmen yang ini atau part yang ini, nanti kita lanjutkan ke part berikutnya. Oke,
Teman-teman tetap stay tune di Suara Next Gen.